Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia Tuhan masih menopang dan menguatkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang akan kita lakukan jika seorang teman, rekan kerja atau salah satu anggota jemaat gereja harus kehilangan anggota keluarganya? Mungkin kita kirimkan kalimat bela sungkawa via sosial media, mengirimkan bunga tanda berduka cita, atau mengusahakan waktu untuk hadir dalam pemakaman orang yang ia kasihi. Itu semua kita lakukan sebagai upaya untuk menunjukkan empati kepada orang yang sedang berduka, bukan? Jangan seperti firman Tuhan yang pagi ini kita akan renungkan. Markus 14 ayat ke-37 sampai 38. Markus 14 ayat ke-37 sampai 38, demikian firman Tuhan. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Betapa keterlaluannya Petrus, Yohanes, dan Yakobus saat menemani Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini bukan doa yang biasa ia lakukan di pagi hari, bukan doa yang biasa ia panjatkan saat selesai pelayanan. Doa ini spesial karena sebelumnya ia telah kumpulkan para murid untuk makan roti Paskah, mengucapkan perpisahan, bahkan di ayat ke-34 kita akan menemukan perkataannya yang menunjukkan hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Oh, doa yang Yesus lakukan adalah sebuah doa perpisahan antara dirinya dengan Sang Bapa. Alih-alih mengerti, memahami, ataupun mendukung Yesus dalam doa, Petrus, Yohanes, Yakobus dicatatkan mereka tertidur. Tertidur sebagai bukti bahwa mereka merasa lelah dengan aktivitas yang hari itu telah ia jalani. Tidur sebagai bukti mereka merasa tak lagi peduli dengan keadaan yang akan menimpa Yesus. Tidur jadi bukti bahwa mereka tidak memahami apa yang Yesus rasakan. Tak heran Yesus kembali menjumpai mereka hanya mengulang kata berjaga-jagalah. Kata berjaga-jagalah bukan menyuruh mereka melek 24 jam, tapi memperhatikan dengan seksama apa yang Yesus lakukan. Perhatikan kesedihannya. Ini bukan tangisan atau rengekan karena situasi yang sulit, tapi ia harus berpisah dengan Bapa yang ia kasihi. Perhatikan apa yang menjadi ketakutannya, bukan karena ia tak dapat melawan, tapi karena ia harus tanggung dosa yang tidak ia perbuatnya. Dan lihat kasihnya. Ia tak mati, ia tak berpisah, melainkan menyatakan kuasa, mau tak lagi menakutkan bagi murid-muridnya, bagi hidupmu dan hidupku. Berjaga-jagalah jadi perintahnya untuk memperhatikan apa yang ia lakukan. Berjaga-jagalah jadi perintahnya untuk memperhatikan apa yang ia lakukan. Tapi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita siapkan diri untuk menyambut esok Jumat Agung, atau malah bersiap untuk bangun siang? Sudahkah kita koreksi diri dan memperhatikan apa yang ia lakukan, atau malah menjadi bosan dengan ibadah Jumat Agung sehingga mulai meragukan kasihnya dalam hidup kita? Ya, perintah berjaga-jaga, memperhatikannya menjadi seruan bukan hanya kepada murid-muridnya tetapi juga kepada kita. Tinggal sekarang kita yang memilih. Akankah esok kita berjaga atau malah tertidur dengan rangkaian rutinitas, kebosanan ibadah, atau ketakutan, keraguan akan kasihnya? Markus 14 ayat 38, ia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apa pilihanmu?
Selamat mempersiapkan Jumat Agung, mengkoreksi diri dan berjaga-jaga dengan memperhatikan apa yang Yesus lakukan untuk hidupmu dan hidupku. Esok ibadah Jumat Agung bicarakan kematian dan penebusannya yang akan berarti bagi mereka yang mengasihinya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar dan siapkan hati kami untuk menyambut ibadah hari Jumat Agung. Bangunkan kami jika kami merasa esok ibadah hanya sekedar beban. Sadarkan kami jika kami merasa esok hanya sekedar rutinitas. Dan siapkan kami untuk masuk dan merasakan apa yang Engkau tangisi, Engkau takuti, Engkau gumuli. Dan bawa kami dalam kasih yang sejati itu. Bangunkan kami, sadarkan kami, dan siapkan kami untuk menyambut esok. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin hidup kami sekali lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mempersiapkan Jumat Agung. Dan selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Soli Deo Gloria.